Kali ini kita akan belajar makna ibadah sholat untuk kelas 4 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, sebelum pembelajaran kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu memahami makna ibadah sholat. Kedua, mampu menunjukkan contoh makna ibadah sholat. Ketiga, mampu menceritakan pengalaman melaksanakan sholat. Makna ibadah sholat yang pertama yaitu secara aspek individual. Ibadah sholat mengharamkan segala bentuk tindakan dan tingkah laku yang tidak berkaitan dengan sholat. Itu menunjukkan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hablum minallah. Makna yang kedua yaitu secara aspek sosial. Sesuai dengan surat Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi, orang yang rajin sholat akan senantiasa berbuat baik kepada orang lain dan berperilaku menghindari perbuatan buruk atau yang kita sebut dengan hablum minannas. Berikutnya, keutamaan ibadah sholat. Sholat mempunyai banyak sekali keutamaan. Pertama, sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ibadah sholat diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Sholat juga merupakan perbuatan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Sholat adalah perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dapat menghapuskan segala kesalahan manusia dan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Berikutnya, kita akan mengetahui perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Orang yang rajin dan senantiasa melaksanakan sholat akan melakukan kebaikan terhadap sesama. Dapat melatih kekompakan, mematuhi perintah ketua kelompok, tidak marah bila dinasihati, suka mengucapkan salam, menepati janji, dan memupuk rasa solidaritas. Selanjutnya,
Salat juga dapat membuat kita menghindari perilaku tercela. Perilaku tercela itu diantaranya mengungkit pemberian orang lain, meremehkan teman, sikap egois, mencuri, meminta-minta, berdusta, dan mengganggu teman. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mampu mengetahui pengamalan sholat di rumah dan di masjid. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat salat berjamaah di rumah dan di masjid yaitu mempererat tali silaturahmi, tumbuh sikap saling menghargai, dan makin erat persatuan dan kesatuan. Setelah itu, setelah kita mengetahui 3 tujuan pembelajaran, sekarang saatnya kita berlatih. Nah, ada 2 kotak, kotak hijau dan kotak merah. Kotak hijau berisi pernyataan-pernyataan mengenai makna ibadah sholat. Kotak yang berwarna merah berisi tentang kata-kata yang sesuai dengan kotak yang berwarna hijau. Silahkan nanti hubungkan antara kotak yang berwarna hijau dengan kotak yang berwarna merah. Coba nomor 1, melaksanakan sholat merupakan hablum minallah atau 27 derajat, atau rukun Islam yang kedua, atau merupakan manfaat sholat jamaah, atau termasuk menepati janji. Yang pertama, melaksanakan sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Berikutnya, hubungan vertikal antara manusia kepada Allah disebut apa? Ya, hubungan vertikal antara manusia kepada Allah disebut hablum minallah. 3, perilaku yang mencerminkan ibadah sholat yaitu menepati janji. 4, pahala sholat berjamaah jumlahnya 27 derajat. 5, mempererat tali silaturahmi merupakan salah satu manfaat ibadah sholat. Setelah berlatih, silahkan anak-anak menceritakan gambar berikut ini. Pengamalan pribadi saat melaksanakan sholat anak-anak berjamaah di rumah dan di masjid lingkungan sekitar rumah, seperti pada gambar yang Ibu tampilkan. Setelah anak-anak berlatih dan menceritakan pengalaman tentang ibadah sholat, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bersama-sama kita lafalkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak, kita harus selalu menjaga
ibadah, terutama sholat 5 waktu. Pagi, siang, sore, dan malam hari harus selalu kita jaga dan tetap semangat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.